Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pelajaran akidah akhlak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi di bab 2. Sebelum mulai masuk ke pembahasan materi, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Oke, anak-anak, minggu kemarin kita sudah membahas tentang kisah kaum muslimin yang diboikot di Lembah Syi'ib. Sekarang kita lanjut lagi, bisa dibuka buku paketnya halaman 45, yaitu kisah Baitur Ridwan. Apa itu Baitur Ridwan? Artinya adalah perjanjian setia sekelompok sahabat kepada Nabi Muhammad. Nah, sumpah atau janji ini disebutkan atau diikrarkan di hadapan Nabi Muhammad di bawah sebuah pohon. Nah, anak-anak, awal kisahnya ketika Utsman diutus ke Mekah untuk menyampaikan misi kedatangan Rasulullah ke Mekah kepada orang Quraisy, Utsman tertahan dalam menyampaikannya. Dari kondisi tersebut, Rasulullah pun memanggil para sahabat beliau dan mengajak mereka untuk berbaiat. Orang yang pertama kali membaiat Rasulullah adalah Abu Sinan bin Abdullah bin Wahab al-Asadi. Kemudian diikuti dengan para sahabatnya yang lain. Rasulullah bersabda, tidak ada satupun yang masuk neraka dan orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Lalu Rasulullah pun juga memberi isyarat dengan tangan kanan beliau. Ini ibarat tangan Utsman. Lalu Rasulullah menjabatkan tangan kanan dengan tangan kirinya dan bersabda, ini untuk Utsman, dan menunjukkan bahwa Utsman mendapatkan keutamaan baiat meskipun Utsman tidak hadir dalam baiat tersebut. Hingga akhirnya Utsman pun datang sebelum keadaan semakin memanas, dan baiat ini disebut Baiatur Ridwan. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Allah telah meridhoi orang-orang yang ikut berbaiat. Sampai di sini paham ya insyaallah. Kita lanjut lagi pada halaman 47, yaitu kisah beberapa utusan Quraisy yang menghalangi Rasulullah dan para sahabatnya ke Mekah. Yang kita bahas ada 4 tokoh Quraisy, yaitu yang pertama Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, yang kedua Al-Hulais bin Al-Qamah Al-Kinani, yang ketiga Mikraz bin Hafs, dan yang keempat Suhail bin Amru. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Kaum Quraisy mengutus Urwah bin Mas'ud untuk melakukan perundingan dengan kaum muslimin. Sebelum Urwah berangkat, ia menerangkan kepada Quraisy tentang sikapnya terhadap kaum Quraisy dan memastikan bahwa ia bukanlah orang yang pernah dicurigai, serta mengajukan agar ia diutus untuk menemui Nabi Muhammad. Lalu kaum Quraisy pun setuju, sehingga berangkatlah Urwah menuju Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Ketika Urwah tiba di hadapan Rasulullah, Urwah berkata, "Wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu jika engkau memusnahkan kaummu karena keliru mengambil keputusan? Jika tidak demikian, jika Quraisy menang, maka sungguh aku tidak melihat para sahabatmu dari satu kabilah. Justru aku melihat kumpulan kabilah yang bisa saja lari dan membiarkanmu." Mendengar ucapan Urwah tersebut, Abu Bakar emosi, lalu berkata, apakah kami akan lari dan meninggalkan Nabi Muhammad seorang diri? Lalu Urwah yang menganggap bahwa dengan adanya kabilah yang beragam membuat mereka tidak memiliki ikatan yang kuat, sekarang tahu dan sadar kalau ikatan akidah jauh lebih kuat dibandingkan dengan ikatan kesukuan. Singkat cerita, dari pertemuannya Urwah dengan Rasulullah, ia mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana pengagungan, kecintaan, dan ketaatan para sahabat terhadap Rasulullah yang luar biasa. Lalu Urwah kembali ke Quraisy dan berkata, demi Allah, saya tidak pernah melihat seorang penguasa pun yang diagungkan oleh pengikutnya sebagaimana sahabat Nabi Muhammad yang mengagungkannya. Masya Allah ya, seperti itu kisah dari Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Selanjutnya yang kedua, kisah Al-Hulais bin Al-Qamah Al-Kinani. Diutuslah Al-Hulais oleh Quraisy kepada Nabi Muhammad. Ketika melihat Hulais, Nabi Muhammad berkata,
Sesungguhnya orang ini adalah pemuka Al-Habisyah. Ia termasuk kaum yang mengagungkan hewan kurban. Maka kirimlah hewan kurban ke hadapannya agar ia melihat. Para sahabat menjalankan perintah tersebut. Lalu Hulais yang melihat hewan kurban yang sudah diberi tanda di lehernya pun, ia langsung berbalik arah kembali ke Quraisy dan belum sempat ketemu dengan Rasulullah. Setibanya di kaum Quraisy, ia mengatakan apa yang ia lihat dan berpendapat tidak sepantasnya mereka dihalangi dari rumah Allah. Sampai akhirnya kaum Quraisy kesal, dan Hulais yang mendapat respon kurang baik dari kaum Quraisy itu pun juga marah dan mengatakan, kalian harus membiarkan Nabi Muhammad dengan tujuan kedatangannya, atau aku akan menarik mundur semua Al-Habisyi. Agar suasana tidak memanas, kaum Quraisy pun mengatakan, cukup, biarkan kami sampai kami menemukan apa yang kami ridhoi. Nah, seperti itu ya anak-anak, lagi-lagi sudah 2 utusan Quraisy yang sudah mendukung kedatangan Nabi Muhammad ke Mekah. Akan tetapi kaum Quraisy pun belum memperbolehkannya. Sekarang lanjut ke utusan Quraisy yang ketiga dan keempat, yaitu Mikraz bin Hafs dan Suhail bin Amr. Quraisy mengutus Mikraz bin Hafs, yaitu seorang laki-laki berperangai buruk. Ketika Rasulullah melihatnya, ia berkata, dia orang jahat. Lalu Mikraz mulai berbicara kepada Rasulullah. Ketika sedang berbicara, tiba-tiba datanglah Suhail bin Amr, yang merupakan utusan Quraisy berikutnya. Dan dengan optimis Rasulullah berkata, sesungguhnya mereka telah menginginkan perdamaian. Ternyata orang-orang Quraisy berpesan kepada Suhail bin Amr, datangilah Nabi Muhammad dan buatlah perjanjian damai dengannya, dan tidak akan terjadi perdamaian kecuali ia harus kembali tahun ini. Artinya tidak jadi melakukan umroh atau ke Mekah. Singkat cerita, Suhail berbicara panjang lebar dengan Rasulullah dan saling menjawab. Kemudian terjadilah antara keduanya perdamaian. Nah, anak-anak, apakah syarat-syarat perjanjian damai tersebut? Syarat-syarat perjanjian damai ditulis oleh sahabat Nabi Muhammad, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kesimpulannya, syaratnya adalah antara lain: 1. Akan ada genjatan senjata antara dua pihak dan tidak ada pertempuran hingga 10 tahun mendatang. Yang kedua, individu atau suku bebas bergabung dengan Nabi Muhammad dan mengadakan persetujuan. Begitu juga sama halnya dengan Quraisy. Yang ketiga, jika ada penduduk Mekah yang pergi ke Madinah, maka akan dikembalikan ke Mekah. Namun jika ada Muslim dari Madinah yang kembali ke Mekah, maka dia tidak akan dikembalikan. Yang keempat, jika ada penduduk usia muda yang mengikuti Nabi Muhammad tanpa seizin ayah atau walinya, maka dia akan dikembalikan pada ayah atau walinya. Namun, jika ada yang mengikuti Quraisy di Mekah, maka dia tidak akan dikembalikan. Yang kelima, tahun ini Muslim akan kembali tanpa memasuki Mekah. Namun tahun depan Nabi Muhammad dan pengikutnya bisa memasuki Mekah, menghabiskan 3 hari saja untuk melakukan umroh. Nah, anak-anak, perjanjian tersebut disebut dengan Perjanjian Hudaybiyah pada tahun 628 Masehi. Masya Allah ya anak-anak, begitu banyak perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk bisa memasuki Mekah. Tetapi dari adanya perjanjian ini, kaum muslimin mendapatkan keuntungan, yaitu kaum muslimin di Mekah tidak lagi mengalami penyiksaan dan perlakuan tidak menyenangkan lainnya. Mereka bebas berbicara dan menyebarkan Islam. Sejarah juga membuktikan kekuatan Islam akhirnya mampu mengambil alih Mekah dari kekuasaan Quraisy. Ka'bah kembali menjadi rumah Allah dan kiblat seluruh muslim saat sholat. Nah, alhamdulillah anak-anak, untuk pelajaran Aqidah Al-Haq hari ini telah selesai. Untuk tugasnya bisa dikerjakan halaman 54 sampai 56. Tidak perlu dikumpulkan ke GCR ya, hanya untuk latihan saja di rumah. Insya Allah minggu depan Bu Isa akan cek apakah sudah mengerjakan atau belum. Baik, cukup dari Ibu. Semoga apa yang Bu Isa jelaskan bisa bermanfaat dan bisa mengambil hikmah dari setiap pelajaran-pelajaran. Kurang lebihnya Bu Isa mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.